Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman yang dirahmati Allah, Mujadid disebut muncul pada tiap awal kurun waktu atau abad tertentu dalam kalender Hijriah. Keberadaan Mujadid ini bahkan pernah disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadis tersebut bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Isinya menyebutkan tentang kemunculan Mujadid untuk umat Islam pada tiap 100 tahun sekali atau 1 abad. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam, setiap 100 tahun, seorang yang memperbarui untuk mereka interpretasi ajaran agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Secara etimologi, Mujadid adalah orang yang membawa pembaruan atau pembaru. Dalam konteks ajaran Islam, Mujadid adalah orang yang memperbaiki kerusakan dalam urusan atau praktik aplikasi ajaran agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Mujadid tidak membawa agama baru, tetapi hanya membawa metode baru dan memperbaiki yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis serta memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Mujadid bisa datang dari kalangan ulama, khalifah atau pemimpin pemerintahan, hingga cendekiawan muslim atau ulil albab. Pada dasarnya mereka adalah orang yang berpengaruh besar dalam penegakan agama Islam pada zamannya. Tahun 2024 merupakan angka analisa kebangkitan Islam. Hal itu didapat setelah 100 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa akan datang seorang Mujadid yang akan membawa kedamaian hingga tak ada lagi perpecahan. Tahun 1924 merupakan angka kejayaan terakhir umat Islam memimpin dunia ini. Pada saat itu masa kekhalifahan Utsmaniyah sebagai akhir dari masa kejayaan Islam. Dan itu artinya, umat Islam akan kembali memimpin di 2024 mendatang. Ketika umat Islam bangkit, berarti Palestina juga bangkit. Namun, sebaliknya bagi Israel, mereka akan hancur. Kebangkitan Islam diprediksi akan terjadi pada tahun 2024 mendatang. Dalam sejarah Islam, banyak tokoh yang dianggap sebagai Mujadid muncul pada periode yang berbeda. Misalnya, Imam Al-Ghazali dianggap sebagai Mujadid pada abad ke-12, sementara Muhammad ibn Abd al-Wahhab dianggap sebagai Mujadid pada abad ke-18. Sementara itu, menurut pendapat Nawab Siddiq Hasan Khan yang menulis kitab Hujai Al-Kiramah, dia merinci Mujadid setiap tahunnya termasuk nama-nama yang tidak asing di kalangan umat Islam. Termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sebagai Mujadid abad kedua, Imam Al-Ghazali sebagai Mujadid abad kelima, Ibnu Taimiyah sebagai Mujadid abad ke-7, Imam As-Suyuti sebagai Mujadid abad ke-10, dan Imam Mahdi sebagai Mujadid terakhir yang akan memperbarui agama Islam. Meski demikian, tidak mudah untuk menetapkan siapa orangnya yang akan menjadi Mujadid pada tiap abadnya. Sebab, ada pula kemungkinan Mujadid tidak hanya satu orang melainkan ada beberapa orang dalam satu abad. Tetapi diyakini Mujadid terakhir akan muncul yang kita kenal dengan Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Sebagai seorang Mujadid, beliau akan menyelesaikan tugas mengembalikan manusia kepada agama Allah. Setelah itu ia meninggal dunia tanpa bermain di pikirannya beliau adalah seorang Al-Mahdi. Oleh karena itu, Al-Mahdi yang sebenarnya tidak akan menyebut secara pasti beliau adalah Al-Mahdi. Sebaliknya beliau diketahui sebagai Al-Mahdi adalah dengan memenuhi sifat Al-Mahdi seperti yang dihabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis Rasulullah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi adalah berasal dari golongan kami, Ahlul Bait. Allah memperbaikinya dalam satu malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Disahihkan Ahmad Syakir dan Al-Albani. Ihwal yang dimaksud Al-Mahdi berasal dari Ahlul Bait, yaitu berarti bahwa Al-Mahdi lahir dari keturunan Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pun sama dengan Nabi Muhammad, yakni Muhammad bin Abdullah. Dalam kitab tersebut, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa yang dimaksud dari yuslihu
memperbaiki, dalam hadis tersebut adalah setelah muncul, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaikinya dalam satu malam, yakni memperbaiki urusannya, mengangkat takdirnya, mengampuni dan membimbing Al-Mahdi dalam satu malam. Artinya, dapat diketahui bahwa Al-Mahdi adalah manusia biasa tetapi diberikan keutamaan untuk menebarkan keadilan di muka bumi. Al-Mahdi akan dilahirkan di akhir zaman dan memegang tampuk pemerintahan umat Islam. Ia berbeda dengan keyakinan golongan Syiah yang mendakwa Al-Mahdi telah ada dan hanya menunggu waktu keluarnya. Keluarnya Dajjal dan turunnya Isa alaihi salam dari langit adalah di zaman Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan seperti seorang nabi atau rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan kenabian atau kerasulan mereka. Sebaliknya, seorang Al-Mahdi adalah seorang mujadid yang berkhidmat mengembalikan umat Islam kepada agama Allah yang sebenarnya. Maka tidak mustahil Al-Mahdi sendiri tidak sadar kalau beliau adalah Al-Mahdi yang sebenarnya. Dunia akan melihat seorang lelaki yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan akhlak, ciri-ciri pemimpin yang menjadi harapan kebangkitan dan pemurnian agama, seorang pemimpin dengan sifat-sifat kepimpinan yang jarang ditemui pada orang biasa. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi dengan kembalinya keagungan Islam, dibandingkan dengan zaman sebelumnya di mana terjadi kerusakan, penindasan dan kezaliman. Saat kepimpinannya tegaklah kebenaran dan keadilan sehingga orang-orang baru menyadari bahwa beliau adalah seseorang yang dinantikan selama ini. Ia adalah Al-Mahdi yang menyebarluaskan kebenaran dan keadilan kepada semua manusia. Wallahu a'lam bishawab.